application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, menepati janji saya pagi tadi yang mengatakan ini adalah konten kedua saya, maka dengan ini saya akan mengulas ya sebuah rapat dengar pendapat atau RDP biasa disebut gitu ya, antara perwakilan dan juga pengacara para korban Net 89 yang mewakili puluhan ribu lah gitu ya, para korban Net 89 yang kasusnya sudah bertahun-tahun, 3 tahun lah kira-kira ya, enggak selesai-selesai ya. Kemudian karena mereka putus asa 3 tahun enggak selesai-selesai, dan juga berdasarkan ya saran atau sumbang saran gitu ya, masukan juga dari pihak berwajib, mereka melakukan berinisiatif gitu ya, melakukan yang namanya restoratif justice. Akhirnya mereka bisa gitu ya menempuh cara itu, tercapailah suatu kesepakatan antara pihak terlapor dan pelapor yang mana mau menyelesaikan masalah ini secara damai. Itulah konsep yang namanya restoratif justice. Apa jalan keluarnya? Ya sudah, barang-barang sitaannya itu bisa dijual dan diberikan kepada para korban. Dan itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak, bahkan dibuatlah akta vandading, akta perdamaian lah gitu ya, di depan notaris ya. Tapi setelah mereka tercapai kata sepakat menyelesaikan masalah hukum mereka secara yang namanya restoratif justice, tiba-tiba antara pihak kepolisian dan kejaksaan menyatakan kasus ini sudah P21. Artinya apa? Artinya kasus yang sebut saja berkasnya bulak-balik begitu ya, dari kepolisian dan kejaksaan, dan 3 tahun nggak selesai-selesai, akhirnya begitu mereka mencapai kesepakatan restoratif justice, tiba-tiba pihak berwajib bilang kasusnya sudah komplit alias P21 dan siap untuk disidangkan. Ya tentu mereka kecewa lah. Buat apa lagi disidangkan, orang dua belah pihak ini sudah damai, kira-kira gitu. Nah ini yang akan saya ulas ya. Inilah yang mencuat kemarin di rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI ya. Jadi Bapak Ibu ya, kita review sedikit lah ya kasusnya ya. Kasusnya itu dimulai dengan ya penutupan Net 89, DNA Pro, ATG dan lain-lain ya. Ini ditangani pada awal mulanya di unit 1 Subdit 2 DTP Dexus ya. Nah di sini ada 8 tersangka yang ditetapkan pada 6 Oktober 2022 ya. Nah, dia dalam hal ini tim penyidik telah melakukan gelar perkara dan menetapkan AA sebagai pemilik Net 89 dan sebagai pendiri PT SMI ya. SMI itu Anda tahulah, yang apalagi korbannya Symbiotic Multitalenta Indonesia ya. Itu sebagai tersangka ya. Nah, ya 8 tersangkanya itu selain AA juga menetapkan Direktur
PT SMI juga yang berinisial LSH ya. Dan juga ada founder dan exchanger Net89 yang berinisial ESI serta 5 sub exchanger dengan inisial RS, AAL, HS, FI serta DA sebagai tersangka ya. Itu awalnya tuh ya. Ya, kemudian berdasarkan press release Bareskrim pada tanggal 20 Juli 2023, press release-nya bilang bahwa Bareskrim Polri telah menyita total 2 triliun aset dan barang bukti dari para tersangka ya. Nah, penyitaan itu dilakukan dari berbagai wilayah Indonesia. Ada dari Jakarta, Bali, Surabaya, Batam, Riau, Bandung, dan sebagainya. Dan juga menetapkan 14 tersangka ya. Nah, kebetulan ada 2 tersangka yaitu AA dan LSH yang kabur lah gitu ya, DPO ya. Dan seterusnya lah. Nah, yang mungkin yang Anda yang kena korban tahu lah ya. Nah, kemudian kasus ini ya pokoknya udah sering bolak-balik ya. Nggak pernah P21, nggak pernah komplit ya. Bahkan pernah para tersangka ini mengajukan pra peradilan soal penetapan tersangka itu dan menang di pra peradilan. Tapi proses hukumnya tetap dijalankan meskipun mereka menang. Ini juga suatu keanehan ya menurut saya. Kemudian juga ada pengadilan di Pengadilan Negeri Tangerang Kota ya. Di sini bahkan hakim membacakan putusan sela yang mengabulkan eksepsi dari pihak terdakwa. Dan sejak itu kasus Net 89 ini sempat terhenti sekian waktu ya. Nah, kemudian pada tanggal 3 Mei 2024 Bareskrim Polri memulai penyidikan ulang dengan sprindik baru ya, dengan dipindahkan ke unit 5 Subdit 2 Perbankan. Ini aneh juga ya. Padahal ini Net 89 bukan bank loh. Tapi oke lah. Katanya juga ada tambahan LP dari semula 10 LP jadi 15 LP. Oke deh. Kemudian kita tahu kan bulan Desember 2024 ada Direktur DTP Deksus baru yaitu Brigjen Polisi Helvi Assegaf ya. Nah, di situ Pak Helvi ini mempersilahkan ya untuk restoratif justice ini beliau mempersilahkan ya, dan untuk bereskan di luar lah gitu ya. Nah, akhirnya mereka para kuasa hukum ini dari para korban bersatu, bertemu dan berkomunikasi dengan kuasa hukum para tersangka. Ya kan ada 2 pihak ya. Dan dicapailah sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah MOU ya. Ya. Nah, kemudian dari MOU itu yang dibuat para kuasa hukum ini dituangkan dan disepakati secara tertulis dan dilakukan press release ke sejumlah media. Ya. Artinya kami sudah mencapai kesepakatan damai gitu deh kira-kira ya. Nah, tapi kemudian di 22 Januari 2025 Bareskrim menyebutkan bahwa aset yang tersita sekitar 1,5 triliun. Berarti ada penyusutan ini yang dipermasalahkan juga nih ya oleh para kuasa hukum ya. Tapi itu bukan sesuatu yang inilah. Yang menjadi masalah adalah mereka sudah buat itu yang namanya akta perdamaian atau akta Van Dading ya. Nah, tapi pihak kepolisian ya menyatakan, di sini dikatakan walaupun akta Van Dading itu sudah dinotariskan dan menjadi akta otentik
dan bisa diselesaikan sebelum akhir Februari 2024, ya, tentu dengan kesepakatan antara kuasa hukum pelapor dan terlapor atau tersangka. Tetapi, nah ini dia masalahnya. Penyidik tetap melanjutkan P21 dengan mengesampingkan kesepakatan damai Akta Van Dading. Jadi mereka heran. Ini suatu hal yang janggal gitu ya. Tujuan penyelesaian kasus apa sih? Supaya kedua belah pihak sama-sama bisa menerima dong. Nah, dengan ada Akta Van Dading yang sudah sepakat damai, ya sudah. Malah dengan damai ini para korban kalau nanti asetnya dijual kan bisa dapat uangnya kembali gitu ya. Tapi entah kenapa ini pihak penyidik tetap melanjutkan yang tadi namanya P21 dinyatakan komplit. Wih. Jadi mereka istilahnya ngadu nih terakhir ya. Karena mereka udah ditunggu bertahun-tahun tidak P21, udah restoratif justice tercapai. Loh, kenapa sekarang P21? Ya. Oleh karena itu mereka ya ngadu nih akhirnya ke Komisi 3 DPR RI. Ya kalau saya lihat sih, ya saya bisa ngerti ya. Nah oleh karena itu ini Detik News nih ya, kita lihat ya. Para korban Net 89 didampingi dengan para kuasa hukumnya dan juga dari pihak terlapor ya, yang juga ada kuasa hukumnya. Mereka mendatangi Komisi 3 DPR RI kemarin. Saya kebetulan diundang, ya saya ikutlah, saya saksikan. Wah seru juga di situ ya. Ternyata sambutan dari Komisi 3 setelah mendengar paparan dari para korban dan kuasa hukum ini, mereka surprise gitu. Loh, kan sudah ada Akta Van Dading, sudah ada Akta Perdamaian. Kenapa pula ini para penegak hukum kok seperti mengabaikan gitu ya kesepakatan yang sudah terjadi gitu ya. Kenapa? Makanya di sini mereka curhat karena kasusnya tak kunjung tuntas gitu ya. Nah, jadi di sini ada satu perwakilan korban namanya Oni Asad ya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kasus itu sudah bergulir 3 tahun tanpa kepastian. Nah sekarang sudah ada kepastian, sudah sepakat damai, tapi tiba-tiba dibilang P21 siap disidangkan. Kan bingung katanya ya. Nah oleh karena itu ya kecewalah mereka ya. Mereka katanya sudah beberapa kali bertemu dengan Bareskrim dan Kejaksaan loh. Dan menanyakan apakah ini bisa P21, maksudnya sebelum-sebelumnya gitu ya. Oh nggak bisa, masing belum bisa P21. Nah itu dia tunggu sampai 3 tahun karena nggak kunjung P21, mereka berdamai. Sekarang setelah berdamai dibilang P21. Capek deh kira-kira gitu ya. Nah, jadi singkatnya Akta Van Dading itu katanya sudah ditandatangani pada 10 Februari 2025. Ya kan? Di depan notaris. Kemudian perjanjian itu sudah mereka tembuskan ke Bareskrim dan Kejaksaan. Tapi mereka dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan katanya tidak mengindahkan permintaan mereka. Ya. Oleh karena itu Komisi 3 DPR RI kemarin menerima permohonan perwakilan para korban. Dalam hal ini Ketua Komisi 3 dari DPR RI yaitu Pak Habibur Rahman meminta agar kepolisian dan kejaksaan dapat menindaklanjuti permohonan para korban Net 89 untuk restoratif justice. Ya karena kalau saya lihat juga nggak ada alasan untuk P21 dan sidang, buat apa lagi orang antara dua pihak ini sudah damai gitu ya. Nah makanya yang saya dengar kemarin itu dalam waktu dekat, minggu depan katanya ya, Komisi 3 DPR RI ini akan memanggil pihak kepolisian, dalam hal ini Bareskrim ya, dan juga Kejaksaan Agung ya, untuk datang di rapat dengar pendapat pula. Waduh, jadi ya dengan kata lain Komisi 3 ini meminta Bareskrim Polri, khususnya Dirtipideksus dan Jampidum Kejaksaan Agung yang menangani kasus penipuan robot trading Net 89 ini
untuk segera menindaklanjuti permohonan para korban, ya, terkait penyelesaian kasus tersebut berdasarkan restoratif justice, kata Habibur Rahman ketika membacakan kesimpulan rapat. Mantap ini, ya. Nah, kemudian Habibur Rahman juga meminta agar para aparat penegak hukum, biasa disingkat APH gitu ya, untuk menjaga aset yang telah disita. Karena kan tadi kan kalau kita lihat awalnya press release dari Barreskrim bilang 2 triliun, sekarang kok jadi 1,5. Nah, ini kelihatannya akan dipertanyakan ya, supaya juga tidak menyusut ya. Dan kalau penjualan aset nanti dilakukan secara transparan ya. Nah, aduh, ini menarik nih kasusnya ya. Ya, menarik. Oke deh. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, khususnya bagi Anda yang menjadi korban robot trading Net89. Ya, ini kan Anda sudah berusaha luar biasa menurut saya sampai bisa tercapai restoratif justice seperti ini. Ya, tinggal Anda tambahin doa lah ya gitu ya. Anda tambahin doa supaya para penegak hukum tergerak hatinya. Ngapain sih pakai P21 gitu? Lah orang kita sudah damai kan gitu kan, jeritan hati mereka. Ngapain lagi di sidang? Dan itu akan makan waktu kan. Buat apa berlarut-larut? Padahal mereka sudah nunggu 3 tahun. Ngapain masuk sidang? Nanti pasti ada pihak yang mau banding. Kemudian ada yang mau kasasi. Kemudian ada yang mau PK. 1 tahun pun belum tentu langsung tuntas. Lah sekarang mereka sudah sepakat. Tanda tangan akta fundading di depan notaris. Kenapa harus perpanjang lagi penyelesaiannya? Kira-kira begitu. Ya, jadi itulah yang kesimpulan saya juga, ya saya mendukung gitu ya penyelesaian dengan restoratif justice. Orang sudah sepakat mereka. Ngapain dipersulit gitu. Oke? Ya, semoga Komisi 3 DPR RI minggu depan bisa segera menyelesaikan kasus ini pada RDP dengan pihak Barreskrim dan Kejaksaan Agung. Ya, kasihanlah ini para korban Net89 ya. Udah nunggu 3 tahun, ada yang sampai meninggal, ada yang stroke, sakit berat, dan segala macam. Nah sekarang masih harus ngikut sidang lagi, yang mungkin baru selesai setahun, dan belum tentu hasilnya bisa memuaskan semua pihak. Ini kan sudah sepakat. Oke? Itu saja deh dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.